catatan lilin kecil. Hai, welcome back to my channel catatan lilin kecil. Di video kali ini kita akan belajar untuk membuat tabel pivot dari contoh tabel yang kita pelajari di video ini yang saya pin di atas. Nah, berikut ada tabel untuk data daftar aset tetap. Bisa kita lihat ya, di sini ada kode aset, nama aset, golongan aset, umur aset, tanggal perolehan, kuantitas, harga satuan, sama harga perolehan. Nah, ada yang nanya di kolom komentar, gimana kak kalau misal dari tabel ini kita buat tabel pivotnya? Tabel pivot itu apa sih sebetulnya? Bagi yang belum tahu, tabel pivot itu sebetulnya salah satu fitur dari Excel, dimana kita bisa buat ringkasan tabel yang isinya itu ringkasan data mentah yang kita punya gitu. Misalnya di sini kan kita lihat nih, antara data ini kan ada yang punya kesamaan di salah satu kolom, contohnya kolom umur aset. Di sini kita bisa lihat, kita bisa golongin nanti di tabelnya itu yang umur asetnya 4 tahun, itu aset apa aja sih, yang umur asetnya 8 tahun itu asetnya apa aja. Otomatis dari fitur tabel pivot itu. Atau misalnya kita mau golongin nih untuk yang tahun perolehannya itu 2015, itu tabel apa sih, aset apa aja sih untuk yang tanggal perolehannya 2016 itu aset apa aja sih. Contohnya ini ya, tampilin hasil yang akan kita kerjain nanti. Oke, langsung aja caranya gimana. Di sini kita nggak pakai rumus apapun, jadi kita nggak perlu mikir terlalu sulit dan terlalu mikir ini pakai rumus if atau rumus VLOOKUP dan lain sebagainya. Ini kita tinggal pilih main-main tombol aja ya. Pertama, kita blok dulu untuk data yang mau kita ambil. Saya blok sampai bawah. Kalau misalnya nanti ada data tambahan atau update data baru yang bisa kalian pelajari dari video yang sudah saya pin data sebelumnya ya. Misalnya untuk daftar aset ini nanti kita ada tambahan nama-nama aset baru, misalnya ada aset center, ada aset proyektor, ada tambahan aset-aset baru di sini, itu akan terupdate di tabel pivot kita. Sehingga tabelnya saya blok itu dari nama kolom sampai dengan bawah ini ya, walaupun blank nggak apa-apa, kita blok aja. Untuk tabel total itu nggak kita blok karena nanti dari pivot sendiri itu ada fitur untuk total untuk masing-masing kolom atau masing-masing baris sesuai keinginan kalian masing-masing. Sudah saya blok, kemudian kita klik di insert ini, kemudian pilih pivot table. Oke, di sini langsung new worksheet, berarti kita hasil pivot table-nya nanti ditambah di sheet yang baru ya. Kalau mau di worksheet yang sudah ada juga bisa, tapi kita buat di sheet yang baru aja. Oke, akan keluar tampilan seperti ini. Sini ya. Ini kalau saya lihat, nah yang di sini itu adalah judul masing-masing kolom yang tadi kita punya, yaitu ada kode aset, nama aset, golongan aset, umur, tanggal perolehan, kuantitas, harga satuan, dan harga perolehan. Semua kolom tersebut tersedia di bagian ini, yang bagian atas ini ya. Nah, kemudian di bawahnya itu ada 4 opsi kolom atau tempat, yaitu filter, columns, row, value. Nah, di sini itu punya kegunaannya masing-masing. Kalau kolom berarti nanti
bukti lagi yang akan menjadi nama di tabel kita itu kolomnya apa aja sih. Misalnya aku mau buat seperti yang contoh sebelumnya itu nanti hasilnya itu terbagi berdasarkan tahun ya. Jadi saya mau buat untuk tahun 2015 itu asetnya apa aja, tahun 2020 itu aset kita tuh penambahannya apa aja. Jadi kita bagi berdasarkan tahun. Sehingga kolom yang saya nama kolom yang saya pilih di sini adalah harga perolehan. Bukan harga perolehan, tapi tahun. Nah, tahunnya kan tadi kita udah bentuknya tuh tanggal ya, ini udah bentuk tanggal. Sehingga ketika di sini di pilihannya itu tanggal perolehannya itu ada pilihan per quarter atau per tahun juga bisa gitu. Karena saya nggak mau terbagi per tanggal kan, per tanggal terlalu banyak ya. Saya langsung mau rangkum per tahun aja itu. Di situ. Langsung ya, di sini ada tahun 2015 sampai tahun 2021 sesuai dengan data kita. Sini di data kita itu saya ada perolehan paling pertama itu di tahun 2015 dan terbaru itu ada juga 2021, ada 2020, 2019 dan sebagainya. Nah, ini kita hilangi dulu ya. Ini itu kita bisa hilangin sini. Karena kan tadi tanggal terakhir itu adalah tanggal paling mudah, tanggal 3 bulan 12. Saya nggak perlu nampilin tanggal sebelum tanggal tersebut, jadi di sininya bisa kita filter. Kita hilangin centang ini. Juga kita hilangin. Oke, nah jadi hasilnya ini. Jadi kolom kita nanti terdiri dari beberapa tahun, karena saya tujuannya tuh mau bagi per tahun untuk harga perolehannya. Sehingga untuk barisnya, saya mau barisnya itu adalah sesuai yang tadi tetap kode aset, nama aset, golongan aset, sama umur aset. Jadi di sini saya masukin untuk mana ini? Golongan aset dulu di row ya, di bagian row. Nah, isinya row-nya nanti ada inventaris, gudang. Ternyata dari sini itu ini kan duplikat ternyata tuh sebetulnya golongan aset kita tuh ada 3, yaitu golongan yang pertama itu inventaris gudang, golongan kedua itu inventaris kantor, dan golongan yang terakhir itu kendaraan. Kemudian di sini saya breakdown lagi inventaris gudang itu apa aja sih barangnya. Nah, ternyata di inventaris gudang itu ada untuk kode-kode aset ini berserta namanya biar kita nggak bingung ya. Gitu, berserta namanya. Nah, menurut saya ini nggak perlu dibuat banjar ini ya. Ini kan sifatnya satu kolom nih untuk row-nya. Kalau untuk inventaris gudang terus ada anak-anaknya itu per nama tuh nggak apa-apa gitu kan, karena per golongan. Tapi kan kalau misalnya kode aset dan nama aset itu kan pas nggak akan ada yang sama gitu ya. Harusnya mereka satu baris gini gitu, nggak bertingkat. Sehingga saya membuat isinya itu nggak kayak gini. Caranya adalah ini. Klik kanan, kalian pilih yang pivot table option. Kemudian di display itu buat yang ini. Classic pivot table layout. Jadi biar bentuknya itu nggak bertingkat. Nah, gini ya bentuknya jadinya. Sini itu bawahnya ini ada. Jadi kalau misalnya warna hitam di blok hitam itu biasanya tingkatan atasnya tingkatan pertama. Biar kita nggak bingung, di sini kalian untuk grand, saya hanya perlu grandnya itu bukan per tiap golongan ini, tapi per kolom tahun 2015 itu apa aja, tahun 2016 itu apa aja. Sehingga untuk grand totalnya itu yang subtotal ya, yang subtotal ini do not show full total itu. Nah, ketika kita klik itu hilang ya. Jadi di sini kelihatan inventaris gudang, kode aset, sama nama aset.
ini jadinya sejajar seperti ini maksud saya. Untuk kodenya, kode untuk golongan asetnya, nah di sini kelebihannya itu bisa kita buat anak-anaknya atau enggak gitu. Sini. Jadi kalau misalnya kalian mau tampilannya rapi, hanya mau untuk yang inventaris gudang apa aja anak-anaknya, ada meja gudang, ada etalase A, gudang A, etalase gudang B gitu. Jadi kalau mau dijabarin semua ya kan tinggal pilih tanda panah ini. Oke. Nah sekarang isinya itu saya mau apa sih isinya? Isinya itu saya mau harga perolehan tadi gitu. Jadi untuk kolomnya kita udah tentuin, kolomnya dibagi berdasarkan tahun, sedangkan untuk barisnya ini isinya itu berdasarkan golongan aset, kode aset, nama aset. Ini ada yang kurang. Oh ya, umur aset ya. Umur aset sini kita juga tambahin. Nah, umur aset. Nah, isinya ini yang kita jadiin acuan untuk di total di samping maupun di bagian bawah itu adalah kitty harga perolehan. Perolehan ini ya. Ini kita klik, kita drag, kita klik terus lepas kliknya. Nah, langsung keluar ya. Ini bentuknya kita bisa tentuin sendiri. Kita bisa klik di sini. Itu value-nya itu kalian mau bentuknya di sum, count, average, itu tergantung dengan data yang ingin kalian tampilin itu dalam bentuk penjumlahan kah, average atau gimana gitu. Kalau di sini sum ya. Kemudian karena di sini bentuk formatnya itu masih belum ada titik, padahal di sini kan rupiah ya uang gitu kan. Bisa number format, kemudian di sini kita pilih yang accounting. Oke. Kemudian oke. Nah, ini baru. Bisa juga sih kan blok, kemudian kalian pilih di sini seperti rumus biasa itu juga bisa. Ini ya. Kita lihat ya, ini totalnya segini. Oke, ada yang kita miss. Di sini aku belum jelasin untuk kolom filter ini. Kolom filter ini sebetulnya dia bentukan filter tapi terpisah di bagian atas. Misalnya di sini kan kita sudah bisa filter sebetulnya aku mau yang kalau yang umur asetnya itu 4 tahun aja ya sudah, saya tinggal pilih yang 4 tahun gitu, saya centang yang 4 tahun aja. Langsung ke filter umur 4 tahun gitu. Kalau mau pilih semua juga bisa. Nah, kalau misal kita langsung pilih di filter, nih ya misalnya, mari. Umur aset ini. Nah, dia tampilan filterannya itu di atas sini. Jadi yang awalnya umur asetnya itu sudah saya masukin di kolom row, itu nggak ditampil di kolom row, tapi dia tampilannya di atas sini gitu. Dan langsung semua gitu. Kalau misalnya saya mau yang 4 tahun, jadi di sini langsung kelihatannya tuh yang 4 tahun aja gitu. Itu perbedaannya kalau kalian mau masukin. Jadi kalau misal 4 tahun berarti ya sudah, berarti judul kalian ya otomatis daftar aset tetap untuk umur aset yang 4 tahun gitu. Karena di sini nggak kelihatan 4 tahun, tapi sebetulnya isi dari daftar tabel ini adalah isi daftar aset yang umurnya itu 4 tahun gitu. Atau yang 8 tahun juga kita ya juga pilih yang tinggal 8 tahun gitu. Ini yang 8 tahun ternyata hanya ada untuk aset kendaraan, itu terdiri dari mobil pickup, mobil Yamaha, Suzuki, dan Innova. Sedangkan untuk yang umur 4 tahun tadi ternyata hanya untuk aset ini ya.
inventaris gudang dan inventaris kantor. Itu. Jadi di tabelnya nanti nggak kelihatan nih, ini umur asetnya berapa. Karena sudah kita filter di bagian atas. Kalau mau dua-duanya ya pilih dua-duanya. Tapi kalau saya sih prefer, karena biasanya daftar aset itu nggak menspesifikasikan berdasarkan umur gitu ya. Umurnya itu biasanya kalau kalian mau hitung penyusutannya itu juga boleh. Kalau mau nyusun penyusutan khusus yang 4 tahun atau khusus 8 tahun itu bisa. Tapi kalau di sini kan kita hanya sebagai master data, jadi lebih baik umur asetnya tak pindahin ke sini lagi. Nah, ke sini. Jadi untuk kolom filter ini opsi ya. Opsi dan kebutuhan teman-teman sih, nggak wajib untuk terisi gitu. Nah, untuk grand totalnya ini kalau misalnya mau di bawahnya aja itu juga bisa. Kalian tinggal pilih di bagian untuk yang desain sini. Kalian bisa hanya untuk pilihannya itu ada 4 off, row, dan kolom. Jadi untuk row-nya nggak ada, per row yang di sini, sama per kolomnya itu nggak ada total. Atau on for, berarti dua-duanya aktif seperti yang sekarang ya. Total bawah ada, total samping juga ada. Atau kalau saya sih nggak usah total per aset sih, saya hanya butuh total per tahun tuh misalnya. Jadi saya hanya butuh total untuk kolom, jadi on for kolom only gitu. Saya pilih di sini ya. Untuk kolom total yang di sampingnya langsung hilang ya, hanya total yang di samping ini gitu. Itu deh. Subtotal tadi yang tadi ya, subtotal tuh yang per tiap itemnya ini loh. Saya sih untuk kolom subtotal nggak terlalu penting ya bagi untuk data ini, tapi ya tergantung data teman-teman sih, itu datanya seperti apa gitu. Misalnya untuk total ini aja, untuk total inventaris gudang itu berapa, untuk total inventaris kantor itu berapa, berarti ya kita butuh untuk kolom yang subtotal ini. Ini nanti ada pilihannya. Tapi langsung jadi berantakan sih. Jadi nggak perlu. Karena kan kita udah rapi gini ya. Tuh. Banyak sih pilihannya. Nah, di sini kan juga bisa pilih untuk desainnya. Mau diubah-ubah bentuknya juga bisa di sini. Nah, jadi saya mau ubah jadi warna orange. Nah, orange seperti ini juga bisa. Diwarnain bisa enggak, tergantung selera masing-masing. Ini kalau mau dikasih garis nih kayak gini, di garis, terus viewsnya kita tinggal yang red lines. Nah, jadi lebih cantik ya seperti ini ya, tapi itu tergantung selera kalian masing-masing ya. Oke, kan tadi saya udah nyiapin untuk kolom baris yang kosong nih, baris yang kosong di sini. Ini gunanya kalau misalnya kita di masternya nanti ada tambahan data, misalnya kita lanjutin ya dari data yang kemarin, saya sudah buat updatean datanya. Misalnya di sini kan terakhir data kita itu sampai data yang 400 ini ya. Yang kemarin kalau masih ingat di video yang sebelumnya, kita udah update ini data aslinya kan bukan seperti ini, tapi sudah kita update dengan data dari updatean yang terbaru. Nah, kita lihat di sini, kita drag lagi aja. Ternyata ada tambahan data terbaru nih. Terbaru di sini saya copy. Kalau sudah masuk, berarti di sini udah nggak NA ya. Oke, tidak benar. Karena tadi di video sebelumnya kita udah pelajari ya untuk pengisian updatean datanya. Ini sudah pakai rumus semua, rumus VLOOKUP.
kita copy. Nah, kelihatan nih. Di sini ada tambahan data aset kamera, proyektor, sama sensor. Nah, gimana kalau kita ada data yang terbaru? Apakah di pivot itu langsung terupdate? Ini saya hilang. Belum ya. Di tabel pivot kita itu belum langsung ke update, itu nggak langsung, guys. Terus apakah harus kita buat terus kita blok lagi, terus kita buat pivotnya lagi, kita atur-atur lagi untuk pengisiannya ini apa aja? Nggak perlu. Selagi bentuk data kalian itu masih sama, hanya ada tambahan daftar aset terbaru, kalian tinggal pilih di pivot table analyze, kalian klik refresh ini. Nah, langsung ya ada tambahan aset di sini, tambahan center gitu. Coba kita cek, ini totalnya ada 1142. Cek totalnya ini ya, 1142, langsung terupdate otomatis dengan cara klik refresh ini aja. Kalau misalnya kalian ternyata ada tambah kolom nih, misalnya di sini ada tambah kolom, kolomnya tuh kolom lokasi misalnya. Nah, lokasi di sini kantor A di sini. Oh jangan. Ini lokasinya di Pulau Jawa. Ada yang di Pulau Jawa, ada yang di Pulau Sumatera. Copy aja. Aku copy sini, terus sini Kalimantan. Biar bagi rata gitu. Nah, ya tersebar di mana-mana gitu. Di Papua, Sulawesi gitu ya. Nah, kalau misalnya seperti ini, kita gimana kak? Kalau kita refresh, bisa nggak? Ya, dia nggak akan muncul gitu kan, karena di sini yang ditambah itu adalah kolom. Lokasinya masih otomatis kalau kalian lihat di sini. Refreshnya nggak muncul, tapi apakah di feedlist kita itu muncul? Muncul ya, muncul nih, ada tambahan lokasi. Selagi yang kita tambah itu kolomnya itu letaknya di dalam. Ini masih di blokan kita. Maksudnya itu masih di antara kolom-kolom yang sudah kita update. Tapi kalau misalnya akan tambah, misalnya ya pusat atau cabang gitu misalnya. Nah, kantor pusat atau kantor cabang di sini pusatnya di Jawa, sisanya cabang gitu ya. Nah, saya tambahkan kolom ini gitu kan ya. Kita kasih border pada samping. Nah, di sini kalau kita refresh itu nggak akan muncul nih pusat atau kota, pusat atau cabang. Kenapa? Karena kita nambahin kolomnya ini bukan diantara kolom yang sudah kita blok tadi. Kita cek ya, sini. Pivot table analyze, change data source. Kita klik ini, itu yang keblok itu kan, ingat rumusnya kalau misalnya pakai tanda dolar. Itu dia otomatis kunci di kolom I. Jadi kalau misalnya tambah di sini kolom,
ya dia kegeser-geser tetap aja di kolom yang harga perolehan. Jadi solusinya gimana Kak? Kalau kita nambah kolomnya itu bukan di antara kolom-kolom yang sudah tersedia, misalnya lokasi tadi kita tambah itu langsung otomatis. Ya udah, kita tinggal blok ulang lagi aja. Gak usah pusing, tinggal kita blok ulang kembali data kita sampai kolom J, kolom yang terbaru, kemudian oke. Akan muncul nanti di sini pusat atau cabang itu. Jadi misalnya di sini saya misalnya filter di sini nih. Misalnya di sini untuk daftar aset yang perusahaan cabang, di sini nanti kan begini ya. Untuk yang cabang aja gitu. Nah ini mungkin kepake ya untuk kolom filter untuk data seperti ini. Nah nanti dia muncul data khusus untuk daftar perusahaan yang ada di cabang. Kita lihat kalau misalnya pusat dia harusnya lebih deket sih karena dia di Pulau Jawa ya tadi. Oke. Nah, ini kita tambah nih biar kelihatan otomatis nih. Lokasi ini kita tambahin aja di kolom row. Nah, kelihatan ya. Lokasinya itu pas kita buka lagi. Harusnya kalau yang pusat tadi hanya ada di Pulau Jawa. Nah, langsung hanya khusus untuk Pulau Jawa aja. Itu untuk kegunaan yang filter. Kalau mau di cabang, ya khusus yang cabang. Oke, sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa untuk selalu refresh data kalau misalnya ada data-data terbaru. Sampai refresh di sini. Oke, sekian. Terima kasih. Semoga membantu. See you in the next video. Bye. Terima kasih sudah menonton video ini. Klik like dan subscribe channel ini jika video ini membantu Anda. Terbuka untuk ide tutorial dan saran video selanjutnya. Tulis di kolom komentar ya. See you!